Hey everything, thank you udah ke video ini. Selamat datang di update. Ada apa dari internet? Hai gengs, pada nanyain kok nggak update-update lagi sih? Update lama banget. Habisnya gimana gengs? Berita-berita juga kayak nggak ada yang rame-rame banget gitu nggak sih? Daripada gue maksain gibah mulu gitu kan. Maunya kan memberitakan yang bagus-bagus, memberitakan info gitu. Gak cuman asal gibah aja. By the way, ini kita sambil skincarean ya. Habis pakai tadi nih glossy toner dari Mirel, kita lanjutin ke glossy serumnya. Ini tinggal agak dikit nih kita kurek-kurek, gengs. Ya pokoknya sebelum titik darah penghabisan mah kita habisin ya. Kita mah orangnya hemat-hemat baik. Tuh, segini cukup. Kalian kalau ada berita-berita baru bisa lah ditektokin ke gue gitu buat bantu-bantu info. Abis itu gue kadang suka bingung nyari berita apa yang seru-seru. Nah, habis pakai glossy serum, karena udah malam ini udah pakai piyama juga, lucu nggak nih tie-dye gini? Kita pakai night creamnya, gengs. Tinggal total aja. Udah selesai. Nah, jadi masih gengs, sampai sekarang gue memakai rangkaian glossy series dari produknya Mirel ini. Yang satu box ini ada facial foamnya, ada glossy serum, krim pagi dan malam, sama face tonernya. Cuman kalau kalian mau beli satuan, beli sabunnya doang, serumnya doang, gitu-gitu juga bisa. Terserah aja sesuai kebutuhan kalian lah. Ya, tapi kalau beli sepaket ini bisa lebih paripurna gitu hasilnya. Apalagi pakai kode voucher yang di bawah ini, karena bisa lebih murah, jadi nggak usah takut deh. Satuannya aja harganya affordable, apalagi yang paket bundling. Karena produk-produk Mirel ini bener-bener andalan gua untuk bisa membuat kulit lebih sehat, lebih glowing, dan lebih cerah, gengs. Tapi kalau kalian misalkan punya problem yang kayak jerawat, acne prone gitu-gitu, mereka juga ada tuh keluarin acne seriesnya. Produk-produknya semuanya high quality dengan harga yang affordable, karena ini local brand ya, dan semuanya udah BPOM, tenang aja. Buat kalian yang mau jadi dropshipper dan reseller, bisa langsung DM ke Instagramnya mereka aja. Hai gengs, assalamualaikum dulu deh. Jadi kemarin kuping gue panas habisnya. Kalian pada nyap-nyap nih pada bilang, kok kagak ada update lagi? Iya gengs, gue tahu juga kok update lagi jarang. Bukannya kenapa-napa lagian, tapi emang dari minggu-minggu kemarin itu nggak ada terlalu hal yang seru-seru gitu buat dibahas. Lagi pada adem-adem kali ya. Emang kalian nih tipikal suka nyari keributan sih. Paling ada sih satu doang tuh masalah yang seleb TikTok ngadain pesta di tengah PPKM. Terus dihujat kan dan dikenakan denda sampai 50 juta katanya. Abis itu awalnya dia minta maaf tuh dan bikin video klarifikasi template lah, pakai kerudung gitu dengan tutur kata yang inosen. Lah padahal tapi kita pas nonton juga udah bingung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau meminta maaf kepada semuanya. Pas lagi acara ulang tahun, kayaknya kagak pakai kerudung, itu rambutnya dicek. Tahu-tahu minta maaf klarifikasi pakai kerudung gitu, terus suaranya diimut-imutin. Nah tapi kocaknya, karena hal tersebut tuh nggak selesai-selesai, dia ini tetap dihujat sama netizen. Dia bikin live di TikTok tuh, nggak pakai kerudung lagi, dan suaranya kayak berubah, wow gitu, kagak ada imut-imutnya. Dia bilang katanya, gue tuh nggak berbuat kriminal, bukan bunuh orang, cuma ngadain pesta di tengah PPKM doang. Kalian hujat kami. Udah itu. Tapi yang untung kami, karena viewers kami gede gitu. Ya gimana sih, ini emang kalau dilihat masih bocah ya, masih labil. Namanya anak segitu, mungkin karena endorsean banyak, pegang duit banyak juga, jadi suka blunder emang. Ya niatnya nggak bunuh sih. Cuman kalau ada orang yang ketularan pas lagi pestanya, terus mati itu orang, ujung-ujungnya kan membunuh tanpa niatan berarti. Ya namanya ini juga Indonesia, bisa membunuh tanpa menyentuh. Iya, takut kata HP kayak begitu. Bebar ini dunia sudah gila. Ya tapi kan itu beritanya cuma satu doang ya, maksudnya kalau nggak bahas itu aja kurang seru. Ya baru opening aja gitu udah sulit banget ini. Ya mohon maaf deh makanya kita nih. Tadi openingnya assalamualaikum dulu, biar adem gitu. Ya tapi ini maksudnya juga buat pembelajaran untuk kita ya geng. Dimana kita hidup di dunia tuh, terkadang memang nggak semuanya tentang keakuanku. Bukan tentang diri sendiri nih. Tapi harus juga mikirin orang lain. Jangan egois lah intinya. Yaudah anyway, kasus tentang tiktokers itu kan udah lewat juga lah ya. Udah basi kalau kata Zara tuh. Ya tapi kita di sini juga nggak mau ngomongin Zara kok. Ya, mau julid lagi nih kita. Yaudah langsung aja deh kita bahas. Ada updatean apa sih semingguan belakangan ini? Yang pertama kita masuk ke berita tentang prediksi Jakarta akan tenggelam, geng. Nah lo gimana nih? Pada bisa berenang gak lu? Yang orang-orang nih tinggal di Jakarta nih. Karena ini airnya bukan banjir lagi, udah naik level. Jadi tenggelam. Ih serem banget. Soalnya statement yang dikeluarkan ini juga bukan kaleng-kaleng, geng. Bukan info-info yang kata dari grup WhatsApp sebelah tuh, atau akun-akun bodong di Facebook yang kerjanya emang suka nyebarin berita hoax. Ya tapi semoga aja prediksi ini salah ya. Karena kan takut juga kita tinggal di Jakarta ini. Ya mana prediksi ini? Itu dikeluarkan oleh NASA yang merupakan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika. Di mana NASA menyebutkan kalau kata nih Jakarta
berpotensi akan tenggelam 10 tahun ke depan. Berdasarkan kondisi perubahan iklim, jumlah penduduk yang naik terus, eksploitasi air, kenaikan permukaan laut karena pemanasan global dan sebagainya. Nah, NASA juga memperingatkan bahwa wilayah Jakarta beserta pulau reklamasi adalah yang paling terancam tenggelam, geng. Karena menurut beberapa perkiraan, sebanyak 40% wilayah Jakarta itu sekarang berada di bawah permukaan laut. Jadi lebih rendah gitu loh posisinya daripada laut. Nah, tapi kan tadi itu prediksinya 10 tahun lagi nih. Berarti itu kira-kira bisa terjadi sekitar tahun 2030. Nah, 10 tahun lagi berarti kalian umur berapa? Ya, serem juga ya, amit-amit. Sekarang aja kita kadang suka jompok gitu rasanya. Apalagi nanti kalau tenggelam, kita disuruh berenang gitu, rematik gak sih? Dan berdasarkan peta prediksinya, wilayah-wilayah yang terancam tenggelam adalah ini, gengs. Nah, di sini bisa kita lihat nih, data yang paling beresiko adalah wilayah Jakarta Utara hingga Barat, karena yang paling dekat dengan laut ya. Wilayah itu mencakup Pantai Indah Kapuk, Kota Tua, Ancol, Monas, Kalideres, hingga wilayah Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya. Tuh, yang pada tinggal di daerah sana pasti was-was tuh dengernya. Ya, tapi kan ini masih prediksi ya, geng. Kita doain aja prediksinya meleset udah. Kan Indonesia banyak dukunnya. Semuanya bisa diatasi dengan magic. Lihat aja nih pandemi. Kan banyak tuh pakai ritual-ritual yang pengusiran katanya. Hasilnya tuh lihat. Apaan tapi hasilnya? Tapi buat kalian yang tinggal di luar Jakarta, jangan pada seneng dulu Anda. Jangan sombong Anda. Karena ada beberapa wilayah lain yang juga bisa terkena dampaknya, gengs. Menurut Bapak Heri yang merupakan Ketua Laboratorium Geodesi ITB, beliau bilang dalam 10 tahun ke depan jika tidak ada upaya manajemen resiko yang baik, maka prediksi tenggelamnya wilayah-wilayah lain akan lebih pasti dibandingkan Jakarta. Ini nanti semua source-nya gue cantumin di deskripsi di bawah ya, biar kagak dikata hoax nanti gue. Nah, dan wilayah-wilayah lain tadi dimaksud Bapak Heri adalah wilayah Kota Pekalongan, Semarang, dan wilayah Pesisir Demak. Buset deh, suara motor kenceng banget itu. Ya malum, rumah kita ini mepet sama jalan. Jadi kalau ada suara motor, tukang bakso gitu-gitu mah udah biasa ya. Harap maklum. Pokoknya, secara keseluruhan, terdapat 112 kabupaten atau kota yang memiliki resiko tenggelam juga. Tuh, jadi udah kayak virus aja, jadi nyebar tenggelamnya. Habisnya jika dilihat lagi nih ke satu peta Indonesia, wilayah yang merupakan zona merah tenggelam selain nama-nama tadi itu adalah wilayah Jawa lainnya seperti Indramayu, Cirebon, Nusa Kambangan, sebagian wilayah Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Demak, hingga Surabaya. Nah, itu semua akan mengalami penurunan dataran yang akan menjadi berada di bawah permukaan laut, gengs, berarti ini. Tuh, gimana dong kalau begitu? Habisnya berita ini menjadi heboh lagi. Karena belum lama ini, kayak seminggu yang lalu nih, kita tanggal 27 Juli kalau nggak salah, Presiden Amerika yang baru nih, Joe Biden, mengutarakan hal yang sama dan menghimbau Presiden Indonesia untuk lebih concern mengenai kabar ini. Ya istilahnya buat antisipasi lah. Ya bukan nakut-nakutin, tapi lebih ke ngingetin. Biar kita nih dari sekarang melakukan hal yang bagus-bagus. Ya walaupun kecil-kecil mungkin bisa lumayan nolong gitu. Sekelise jangan buang sampah ke kali. Terus juga bisa mengurangi kayak pemakaian plastik. Yang gitu-gitulah, geng. Daripada tenggelam, ntar lu tinggal di bawah laut jadi duyung. Ya kira-kira begitu, gengs, beritanya. Soalnya lagi-lagi ini yang ngeluarin statement lumayan legit ya. NASA. Bukannya Bu Nisa. Alias itu tuh ibu-ibu komplek yang suka spam info di grup WhatsApp. Isinya hoax semua. Apa makanya jangan-jangan ibu kota Jakarta tuh, ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia mau dipindahin ke Kalimantan ya? Jadi nggak di Jakarta lagi maksudnya. Mungkin karena salah satunya faktor ini nih. Habisnya kan di situ tadi tandanya Monas juga bakal tenggelam. Ya amit-amit, tapi semoga aman-aman baik lah, gengs ya. Makanya kita berdoa yang bagus-bagus. Dan ada 10 tahun lagi kan ke depan nih buat antisipasi dulu dari sekarang. Jadi pada latihan berenang aja deh besok lu pada ya. Next ini ada berita yang aduh ngeri banget. Dulu kita kalau ditanya nih kayak iklan wafernya berapa lapis, jawabnya ratusan. Lah itu kan lucu ya, lapisannya banyak coklat ya soalnya enak. Lah kalau sekarang ceritanya wafernya lapisannya isinya silet. Apakah kebesat-besat tuh mulut sama tenggorokan lu? Makan wafer isinya silet. Bener-bener dikupas secara tajam setajam silet. Ya, soalnya memang ini ada berita yang absurd banget, lebih ke mengerikan ya. Dimana ada seseorang yang melakukan teror wafer berisi potongan-potongan silet dan benda-benda tajam ke anak-anak. Kayak apa ya maksudnya? Jadi peristiwa ini tuh terjadi di daerah Jember, Jawa Timur. Dimana tadi tuh korbannya tuh banyaknya anak-anak yang menelan wafer berisi silet itu. Jadi si pelaku ini nih urutannya. Dia beli wafer tuh di minimarket. Terus sama dia kan wafernya dibuka tuh bungkusnya. Nah, dia selip-selipin deh tuh silet-silet di antara lapisan-lapisan wafernya. Tapi nggak silet doang, gengs. Ada staples, beling-beling pecahannya gitu. Pokoknya bener-bener tajam deh. Terus sama dia nih kalau udah rapi nih dimasukin lagi tuh wafer ke bungkusnya. Terus direkatin lagi tuh bungkusnya pakai kayak apa sih yang dibakar gitulah. Biar seolah-olah kemasannya belum terbuka. Nah, awalnya si pelaku ini memberikan wafer-wafer itu langsung kepada anak-anak nih. Kayak ditemuin nih ada bocah,
mau wafer nggak? Tapi pada nolak. Ya bocah-bocah sekarang pada pinter-pinter kali ya. Kalau cuma dikasih wafer nggak mau, kalau 100.000 mau. Bercanda maksudnya. Pada nolak nih dikasih sama orang yang nggak dikenal, kan siapa lu ngasih gua wafer. Nah jadinya sama si pelaku, itu wafernya dilempar tuh ke rumah-rumah, ke teras gitu, yang di rumahnya itu ada bocah. Nah si bocah yang di rumah itu mikirnya mungkin tuh wafer punya kakaknya, punya bapaknya, punya siapa, ketinggalan kali di situ. Ya dimakan sama dia. Ya bayangin lu makan silet gimana sih? Kayak kena guna-guna, kayak lambungnya tuh isi paku. Ya sakit lah. Karena ini udah bener-bener meresahkan banget. Dan jadinya ada korban yaitu anak-anak. Ya tapi alhamdulillahnya nggak ada yang sampai meninggal sih. Cuman tetep aja serem. Langsung tuh polisi gercep mencari siapa pelakunya dan ketangkep. Dimana dia adalah seorang pria berinisial AB berumur 42 tahun yang tinggal di Jember juga, gengs. Jadi dia orang asli situ tuh. Yang tinggalnya memang nggak jauh juga dari lokasi dia nyebarin si wafer-wafer tadi. Dan dia ternyata mengaku sudah sekitar 10 kali melakukan hal tersebut. Motifnya ini agak absurd. Jadi katanya awalnya itu dia karena dendam. Soalnya dia pernah dikirimin makanan yang katanya nggak jelas gitu sama seseorang yang nggak dikenal juga, misterius. Nah dia kira itu kayak semacam apa ya, guna-guna lah, santet lah, pokoknya mistis-mistisan lah dikirim makanan gitu kan. Jadi dia melakukan hal tadi itu kayak sebar wafer isi benda-benda tajam, benda silet segala macam untuk membalas dendam dan tolak bala katanya, geng. Ya balas dendam tapi ke orang yang bukan ngirimin makanan waktu buat dia, ngirim ke orang ngasal, kan aneh banget. Ya mohon maaf tapi kita juga kurang paham itu jalan pikirannya bagaimana ya. Emang udah beda aja, jangan disuruh kita juga memahami, ntar kita jadi gila. Karena hal tersebut pokoknya ini tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara karena mengedarkan barang yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang lain. Jadi hati-hati makannya sekarang, geng. Kalau ada makanan asing tiba-tiba ada di depan rumah kalian gitu, kalau kalian makan nanti dikupas secara tajam setajam silet. Next kita bahas mengenai sumbangan yang katanya itu prank sebanyak 2 triliun. Nah ini lagi rame emang, geng. Karena angkanya fantastis banget, 2 triliun. Pernah bayangin gak lu punya duit 2 triliun? Gila kali gue ya punya duit segitu ya. Mau ngapain gue punya 2 triliun gitu. Bingung juga ngabisinnya. Jadi kronologinya kayak gini, geng. Di tanggal 26 Juli kemarin, ada berita besar tuh, di mana sebuah keluarga nih menyumbang uang 2 triliun rupiah yang katanya akan didonasikan untuk permasalahan pandemi, khususnya di wilayah Sumatera. Yang mana uang tersebut diberikan dari keluarga almarhum Akiditio. Karena katanya almarhum Bapak Akiditio ini, yang merupakan seorang pengusaha, menitipkan pesan kepada anaknya Herianti untuk mendonasikan uang yang bisa disumbangkan apabila suatu saat nanti memang diperlukan untuk keperluan orang banyak. Jadi intinya ini ya wasiat lah. Dan makanya di tanggal 26 Juli kemarin sudah dilakukan tuh simbolis penyerahan donasinya yang disaksikan banyak wartawan dan ada polisi sama ABRI juga. Jadi ini resmi banget. Ya 2 triliun nggak main-main nominalnya. Tapi setelah itu beredar berita kalau diduga sumbangan tersebut tuh tipu-tipu alias bohong. Lagi-lagi dunia tipu-tipu. Karena sampai saat ini dana 2 triliun itu belum juga ada, gengs. Jadi itu uang goib apa gimana? Berarti ini sekarang udah semingguan yang lalu lah. Nah alasan dari keluarga penyumbang atau ahli waris itu adalah karena dana tersebut masih berada di rekening bank di Singapura dan butuh proses untuk pencairannya. Ya sangat masuk akal dong. Lu kira cairin duit segitu kagak ada prosesnya? Bisa instan gitu. Ini 2 triliun bukan 20.000 biasa lu ngambil di ATM BNI. Jika ketahuan lu masih suka nyari ATM yang bisa naik 20.000 ya. Sama. Pokoknya setahu gue ini di atas 500 juta, itu aja biasanya pakai proses kok 1-2 hari. Apalagi ini 2 triliun maksudnya. Nah awalnya ini banyak netizen yang bilang kayak, ya sabar dong, mau dikasih sumbangan, kok malah jadi kayak minta maksa cepet-cepet? Kan semua butuh proses. Karena tadi masuk akal sebenarnya kalau dana 2 triliun tuh butuh proses. Ya mungkin memang tidak sebentar untuk bisa ditarik, apalagi dari bank luar negeri. Jadi ya sabarlah. Kebangetan banget kalau jadinya disuruh maksa cepet-cepet. Udah untung ini ada orang baik mau nyumbang aja istilahnya. Kan kasarnya kayak begitu. Namun menurut beberapa sumber, setelah diselidiki nih di bank Singapura yang dimaksud, itu katanya uang 2 triliun kagak pernah ada. Lah waduh, jadi gimana nih yang bener? Baru rame deh beritanya. Habis kalau dipikir-pikir memang sumbangan 2 triliun yang notabene-nya ini dari keuangan personal ya, itu gede mampus lah, geng. Soalnya Bill Gates aja beritanya itu nyumbang dana buat dunia 3,5 triliun. Yang mana itu juga melalui yayasan yang dibuatnya. Jadi ada lembaganya. Lah ini tapi kan personal langsung nyumbang 2 triliun. Hebat banget. Nah karena ada ketidakjelasan dari si penyumbang tentang dana ini tuh gimana nih jadinya, maka dilakukan penyelidikan lebih lanjut sama pihak kepolisian. Karena gimana pun juga dana sebesar itu kan harus di screening dulu nih, itu duit dari mana asalnya. Maksudnya hasil pekerjaannya pengusahanya itu, atau takutnya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya misalkan kayak korupsi atau semacam money laundry. Ya jadi emang suuzon sih ya, kocak. Ibaratnya kita mau nyumbang nih, kok malah jadi repot diselidikin. Cuma dalam kasus ini memang kayak unik dan membingungkan, guys. Karena sumbernya nggak jelas sampai sekarang. Dan belum ada tuh tanda-tanda uang itu beneran ada atau enggak. Sang ahli waris selaku penyumbang yang bernama Herianti tadi tuh anaknya, pada 3 Agustus kemarin itu ditetapkan sebagai tersangka akhirnya. Dan katanya dia langsung jatuh sakit. Habis
Habisnya tadi tuh setelah dicek uang 2 triliun itu tuh tidak pernah ada. Jujur kurang paham sih gua. Yang mana semuanya sebenarnya juga masih dalam proses penyelidikan nih. Tapi semoga aja bukan prank ya. Soalnya udahlah, begang aja sama hal kayak prank-prank mulu. Cuman kocak nih, karena udah terlanjur viral. Jadi mungkin bisa jadi semua serba salah. Misalkan kalau ternyata ini beneran prank gitu, alias duit 2 triliun tuh kagak ada. Ya kayak aneh banget berarti ya. So-soan mau nyumbang uang, tapi uangnya kagak ada. Jujur gue nggak paham sih tujuannya apa. Karena kan kalau mau ngebohong kayak gitu ya pasti kebongkar, nggak mungkin enggak. Ini tuh bukan tipe-tipe yang ngebohong yang bisa ditutup-tutupin gitu. Kalau mau nyumbang uang, udah ngundang wartawan, gebor-gembor, terus duitnya kagak ada, kan bakal ditagih-tagih terus ya. Jadi kepentingannya apa nih kalau bohong dan seberani itu? Tapi ini misalkan beneran nih ternyata 2 triliunnya ada tapi butuh proses kan lama. Yaelah, berarti mau nyumbang jadi repot banget, jadi rame sampai dijadiin tersangka, kan heboh banget. Mending kagak usah nyumbang kalau begitu. Ya nggak ngerti lah gengs, emang udah absurd di dunia. Kita tunggu aja nanti update beritanya gimana ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Itu sumbangannya kira-kira beneran atau prank doang? Langsung komen di bawah. Tunggu kejutan selanjutnya. So itu guys beberapa berita update kali ini yang lumayan lah ya, bisa menambah info-info pemberitaan kalian. Habis itu ditagihin, lu gue takut berasa mau nyumbang nih ngasih info, dicucur terus gitu buru-buru. Ya sabar kak. Tapi berita-beritanya tadi itu berasal dari sumber-sumber yang legit kok, bukan hoax. Memang pemberitanya seperti itu. Kalian bisa cek-cek lagi lah kalau memangnya ragu dan gak percaya. Pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau udah, terima kasih. Kalau belum, ya udah terserah. Sampai jumpa lagi di kasus misting selanjutnya. Assalamualaikum.